Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah. Pertama dan utama sekali, marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan nikmat Islam. Oleh sebab itu kita sebagai seorang hamba yang bersyukur hendaklah selalu kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian di samping itu juga tanda syukur kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah itu adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita yang senantiasa selalu berselawat kepada beliau kelak di yaumil akhir, mudah-mudahan kita ini mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbil alamin. Alhamdulillah, yang pertama yang kami hormati para Dewan Asatidah yang sempat hadir pada kesempatan ini, Ustadz dan Ustazah sebagai pengasuh daripada Pondok Pesantren Tahfiz Putri Mamba Al-Quran yang alhamdulillah sempat hadir pada malam hari ini. Kemudian anak-anak kami yang selalu kami dambakan dan juga orang tuanya berharap mudah-mudahan anak-anak kami menjadi anak-anak yang solehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi hafizoh, ya, para penghafal Al-Quran, yang mana harapan daripada orang tua kita ini yang ada di pondok ini mudah-mudahan menjadi penghafal Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya, mudah-mudahan nanti bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbil alamin. Jamaah salat ba'da maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas yaitu spesial tentang tadabbur Al-Qur'an, ya. Tadabbur ayat-ayat pilihan Al-Qur'an, yang mana pada malam hari ini yang akan kita bahas adalah tentang urgensi waktu. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita memanfaatkan, menggunakan waktu di dalam kehidupan kita ini. Waktu yang Allah berikan kepada kita ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita gunakan selama umur hayat kita di badan ini sampai kita meninggal dunia. Oleh sebab itu, dari ukuran waktu yang Allah berikan kepada kita,
Mari betul-betul waktu tersebut kita gunakan dalam rangka hanya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai hambanya manusia ini tidak lain tidak bukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang menjadi persoalan bagi kita hari ini adalah tentang makna ibadah. Jadi makna ibadah itu sangat luas sekali cakupannya. Jangan hanya kita memaknai bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dalam masjid saja. Mungkin solat berjamaahnya, membaca Al-Qur'annya, zikir, doa, ta'lim, yang ada yang kita lakukan di masjid, itu yang hanya kita sebut ibadah. Padahal persoalan-persoalan yang lain, mulai dari bangun tidur kita sampai kita tidur lagi, kalau semuanya itu kita jalankan sesuai dengan syariat yang telah Allah tetapkan dan Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, maka semuanya itu adalah bermakna ibadah. Selagi yang kita lakukan itu dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, baik itu berupa ucapan, perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak, kalau itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bermakna dia adalah artinya ibadah. Maka dia akan mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada topik judul kita pada malam hari ini, yaitu urgensi waktu. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu surat khusus terkait dengan waktu, yaitu surat Al-Hasr, ya, Al-Asr. Surat yang pendek tetapi ya mungkin jarang dipahami oleh kaum muslimin sebagian makna yang mendalam tentang surat tersebut. Surat ini sering dibaca oleh orang, ya, sering dibawa di dalam solatnya karena pendek gitu kan, senang kita membacanya. Akan tetapi makna daripada surat ini, nah, itulah mungkin sebagian kita jarang mendalaminya, mentadaburinya secara luas gitu tentang surat Al-Asr ini, ayat 1 sampai ayat 3 yang semuanya kita insya Allah sudah hafal. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan surat ini. Sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam surat itu banyak gitu kan. Di antaranya ini, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asri, demi masa, demi waktu. Di dalam tafsir juga disebutkan, ya, wal asri itu adalah demi masa, di situ dimaksudkan adalah zaman, ya, ataupun waktu. Ya, waktu yang dimaksud di situ adalah waktu di sini di dalam tafsir adalah waktu asar, ya. Ada juga menyampaikan waktu asar ke waktu maghrib. Intinya waktu yang dimaksud itu adalah perputaran waktu yang kita alami di dalam kehidupan ini. Mulai dari detik gitu kan, menit, kemudian jam, kemudian hari, kemudian minggu, kemudian bulan, kemudian tahun. Itulah namanya perputaran waktu yang kita gunakan di dalam kehidupan ini. Maka oleh sebab itu perlu kita introspeksi diri kita masing-masing. Di dalam keseharian kita, Allah Subhanahu wa taala siapkan waktu 24 jam, ya. Nah, dalam waktu 24 jam itu berapa waktukah yang memang betul-betul secara maksimal kita pergunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berapa pula waktu yang terbuang atau tidak digunakan, yang mungkin terbuang secara sia-sia di dalam kehidupan kita. Sementara waktu ini terus berjalan, yang mana waktu yang sudah berlalu tidak mungkin bisa lagi akan kita kembalikan.
Kita hanya bisa menyongsong waktu-waktu ke depan. Maka oleh sebab itu jangan sampai waktu yang kita gunakan ini ya terabaikan dengan sia-sia. Marilah kita manfaatkan, kita pergunakan waktu itu semaksimal mungkin dalam rangka untuk nilai-nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga dulu para ulama di dalam menyikapi waktu ini, mereka walaupun ada tamu ngobrol gitu kan, tetap waktunya dimanfaatkan. Contohnya, mungkin ketika ada tamu bercengkrama, silaturahmi, ada mungkin obrolan gitu, di samping ngobrol aja digunakan untuk kesempatan yang lain. Salah satunya ini di dalam sejarah yang kita baca dimanfaatkan untuk meraut ya, apakah itu pensil atau pena atau alat yang bisa untuk menulis daripada kitab-kitab para ulama itu. Jadi sambil ngobrol meraut pensilnya gitu kan. Ada juga ulama itu yang menggunakan waktunya itu tidak mau sia-sia walaupun dia, ini mungkin kata-katanya agak apa sedikit, dia buang hajat gitu kan, ke dalam WC, dalam hamam gitu kan, buang hajat. Sampai-sampai dia menyuruh temannya sendiri untuk membacakan kitab itu secara keras. Supaya apa? Supaya dia di dalam WC tersebut bisa mendengarkan daripada kitab yang dibaca oleh temannya tersebut. Itulah dia dalam memanfaatkan waktu tersebut. Ini para ulama terdahulu. Ya mungkin sangat berbeda sekali dengan kita zaman sekarang. Ya, bahwa waktu-waktu itu mungkin banyak yang terbuang secara sia-sia, sementara waktu itu ya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sholat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan dulu surat Al-Asr ini karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan surat ini. Ya, surat Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, yaitu amal soleh, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ayat 1 sampai ayat 3. Mari kita tadaburi surat pertama dari surat Al-Asr di atas. Mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa atau waktu? Apa pelajaran yang bisa dipetik dari sumpah Allah Subhanahu wa taala ini? Faedah apa yang terkandung dalam ayat yang mulia ini? Mari kita simak penjelasan para ulama terkait ayat pertama surat Al-Asr ini. Ya, Syekh Sulaiman Al-Lahim Hafizahullah dalam buku tafsirnya beliau mengatakan, menjelaskan bahwa ayat wal asri ini yang berisi sumpah Allah dengan masa menunjukkan tentang urgensi pentingnya waktu. Urgensi waktu ini terlihat dari 3 sebab. Ini yang perlu sama-sama yang kita garisi dari penjelasan Syekh Sulaiman Al-Lahim ini. Beliau menjelaskan ada 3 sebab pentingnya urgensi waktu ini di dalam surat Al-Asr ini. Yang pertama, karena waktu adalah umur manusia dan ia adalah sarana untuk beramal soleh yang merupakan sebab keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam surat Al-Furqan ayat 62, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'alal laila wan nahara khilfatan liman arada ayyazakkara au arada syukura. Dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran
atau yang ingin bersyukur. Di dalam surat Al-Furqan ayat 62. Ini sebab yang pertama, yaitu umur manusia, dan ia adalah sarana untuk beramal soleh yang merupakan sebab keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak nanti. Ini yang pertama, sebab urgensi waktu yang dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Al-Lahim. Yang kedua, urgensi waktu adalah karena ialah yang menjadikan seorang hamba akan dihisap dan ditanya pada hari kiamat nanti. Ya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya yang artinya kita bacakan, kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti tidak akan bergeser hingga ia ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Tentang masa mudanya, untuk apa ia gunakan. Tentang hartanya, dari mana ia mendapatkan dan untuk apa ia habiskan. Dan tentang ilmunya, apa yang sudah ia amalkan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir nomor 111. Ya. Ini tentang urgensi waktu yang kedua, karena ialah yang menjadikan seorang hamba akan dihisap dan ditanya pada hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita, kaki kita ini nanti tidak akan bergeser sebelum ditanya tentang 4 hal. Apa yang 4 hal tadi? Yang pertama adalah umurnya, untuk apa ia habiskan, ia pergunakan. Apakah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau disia-siakan. Ya, kalau sia-sia berarti tidak ada maknanya, faedahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada kaidah Arab yang sering kita dengar ya. Al-waktu kas-saif. Ya. Waktu itu bagaikan pedang. Jadi kalau kita meninggalkan waktu itu, ibarat apa kita itu? Ibarat kena kilatan pedang itu bagaimana? Ibarat sayatan pedang itu akan terlibas gitu ya. Nah, inilah pepatah Arab. Jadi waktu itu bagaikan pedang gitu. Kemudian ini kalau kita di dalam agama Islam demikian menyikapi waktu, al-waktu kasaib gitu. Waktu itu bagaikan pedang. Tapi kalau orang barat memaknai waktu itu berbeda lagi dengan kita. Time is money. Jadi waktu itu adalah uang. Nah ini. Jadi maknanya waktu itu adalah uang, waktu itu sangat berharga gitu. Tidak bisa disia-siakan. Memang kalau orang barat itu ya dia hitung menit ya, hitung detik, menit, jam. Itulah tentang penghasilan mereka. Memang dihitung betul itu. Mereka punya penghasilan 1 jam sudah sekian gitu kan. Memang ada. Kalau kita hitungannya mungkin adalah bulanan gitu kan. 1 bulan punya penghasilan berapa gitu. Kalau orang-orang barat itu memang hitungannya itu menit. 1 menit dia sudah punya penghasilan berapa gitu. Nah itulah hitungannya. Jadi orang Islam itu waktu itu bagaikan pedang gitu. Maka jangan sampai disia-siakan. Itulah sebab yang kedua. Sebab yang ketiga yang menunjukkan urgensi waktu itu adalah bahwa ia menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala menegakkan hujah kepada hambanya. Ya, inilah salah satu ya sebabnya urgensi waktu itu. Allah Subhanahu wa taala akan bisa menegakkan hujah kepada hambanya nanti. Ya, kalau nanti ditanya, dia sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala umur. Taruhlah kita sebut, kamu waktu hidup di dunia, kata Allah, sudah kami kasih umur 60 tahun. Kemana kamu gunakan umur yang 60 tahun itu? Apakah untuk ketaatan atau untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau 50-50 gitu kan? Ya, separuh untuk ketaatan, separuh mungkin untuk kemaksiatan, atau terbuang sia-sia. Nah ini, maka manusia ini
Di dalam Al-Quran disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 3 kelompok, ya kan? Yang pertama, kelompok di dalam surat Al-Hadid, ya, kita disebutkan itu di dalam kita menerima Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu kita menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah orang yang menzolimi dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah orang yang pertengahan. Yang ketiga adalah orang yang bersegera untuk melakukan kebaikan. Kira-kira dari penjelasan itu, kita di dalam memanfaatkan menggunakan waktu itu, apakah kita ini termasuk orang-orang yang menzolimi diri kita, atau orang yang pertengahan, gitu kan? Atau orang yang betul-betul ya bersegera untuk melakukan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu tadi penjelasan daripada Syekh Sulaiman Al-Lahim. Ya. Menjelaskan tentang urgensi waktu ada 3 sebab. Ya, yang pertama adalah umur manusia dan ia adalah sarana untuk beramal soleh yang merupakan sebab keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, urgensi waktu adalah karena ialah yang menjadikan seorang hamba akan dihisap dan ditanya pada hari kiamat nanti. Kemudian yang ketiga, yang menunjukkan urgensi waktu adalah bahwa ia menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menegakkan hujah kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat ke-37. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fi man tazakkara wa ja'akumun nazir. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Ya. Maksudnya bahwa umur dan usia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala menjadi hujah bagi Allah untuk memberikan balasan kepada hambanya nanti di yaumil akhir. Jadi ada hujah, ya. Kecuali ya ketika orang baru lahir kemudian meninggal dunia. Jadi mungkin hidupnya baru sesaat, baru sebentar gitu kan. Maka orang-orang yang meninggal dunia sebelum waktu balik, bagaimana penjelasannya di dalam Islam? Apakah langsung dimasukkan ke surga atau dihisap dulu? Bagaimana? Ya, para ulama menjelaskan di dalam tafsir itu, anak-anak yang meninggal di waktu kecil sebelum balik, maka ada 2 kondisi. Kalau anak itu adalah anak orang Muslim, anak orang Islam, maka tidak dihisap, langsung dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga atau jannah. Tetapi kalau anak itu adalah anak keturunan dari orang non-Muslim, kita sebut adalah anak orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengujinya. Dengan cara apa? Dengan cara Allah menyuruhnya untuk masuk ke dalam bara api gitu. Kalau dia mengikuti perintah Allah, maka dia lulus. Kalau dia tidak mau mengikuti perintah Allah, maka dia tidak lulus. Ya, maka 2 kondisi ini, kalau anak orang Muslim meninggal dunia sebelum balik, insya Allah langsung dimasukkan ke dalam surga. Tetapi kalau anak orang kafir diuji dulu. Ya, kalau dia lulus ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia diselamatkan, dimasukkan ke dalam jannah. Kalau dia tidak lulus, maka dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini penjelasan tentang sebab tadi. Ya, ada 3 hal tadi, mudah-mudahan bisa kita pahami. Kemudian kita lanjutkan daripada penjelasan ya tadabbur surat Al-Asr ini, ya. Yang berikutnya adalah, maka siapapun yang menyia-nyiakan waktu yang merupakan modal utama manusia untuk beramal soleh ini, ia akan dihantui penyesalan dan diliputi kerugian, karena Allah Subhanahu wa taala meminta pertanggungjawabannya dan dia sudah menegakkan hujah bagi hamba-hambanya. Nah, ini penjelasannya bahwa
kalau kita ini nanti menyia-nyiakan waktu, tidak kita manfaatkan dengan baik, maka kita akan menyesal. Kapan penyesalan itu akan kita rasakan? Di akhirat kelak nanti. Kalau di masa hidup ini, kalau kita sekolah sajalah dulu. Kemudian kita menyia-nyiakan waktu kita di dalam sekolah, kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik untuk belajar gitu kan. Ketika kelulusan ternyata mungkin ada yang lulus tapi tidak tidak memuaskan atau memang tidak lulus sama sekali. Kira-kira waktu yang digunakan oleh kita kan sama semuanya. Kira-kira menyesal nggak nanti orang-orang yang tidak lulus atau tidak naik kelas itu? Menyesal. Kenapa dia menyesal? Karena dia menyia-nyiakan waktu di dalam belajar. Orang belajar dia main gitu kan? Ya, lebih banyak mainnya daripada belajarnya gitu. Ya, ada juga yang belajar tidak serius. Ya, ada yang belajar yang serius gitu. Maka kita sangat dituntut sekali di pondok pesantren ini untuk serius di dalam talabul ilmi. Sebagaimana kewajiban itu sudah selalu disampaikan oleh para ustadz. Apa itu? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi kita setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ketika ditanyakan kepada Imam Ahmad, kapan batasnya menuntut ilmu ini? Kapan batasnya? Ba'dal maut. Ketika tangan sudah dilipatkan ke dada. Jadi kalau sudah meninggal kita, sudah menghembuskan napas terakhir, maka di situ habislah waktu kita untuk belajar. Selagi ada napas kita ini, nyawa kita, maka kita mempunyai kewajiban untuk belajar. Kadang-kadang kita menyimpulkannya salah. Bagaimana maksudnya salah itu? Ketika kita sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3 gitu kan, udah selesai. Kan saya udah S3, tuh apa sekolah lagi, kan udah selesai gitu. Nah, ini ada orang yang memanai belajar tuh cukup sampai di S3 atau sampai digelar profesor gitu kan. Cukuplah sampai di situ gitu. Padahal tidak, di dalam Islam selagi kita ini hidup, maka kita mempunyai kewajiban untuk belajar gitu. Baik, kita lanjutkan lagi tentang tadabbur ayat atau surat Al-Asr ini. Bahkan untuk menegakkan urgensi waktu, Allah Subhanahu wa taala berulang kali bersumpah dengan waktu yang beragam. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha, waktu duha. Kemudian Allah juga bersumpah dengan waktu wal-laili iza yaghsha atau wal-laili, Ada juga Allah bersumpah dengan wal fajri, Apalagi was-subhi. Banyak di dalam Al-Qur'an ini kita jumpai sumpah Allah Subhanahu wa taala terhadap waktu. Terutama ini adalah yang kita bahas adalah waktu asr. Ulama di dalam tafsirnya menjelaskan wal asri ini demi masa, demi waktu. Yang dimaksud dengan waktu itu adalah waktu asar. Itu yang dimaksud. Ada juga yang mengatakan waktu asar ke maghrib gitu. Baik, semua sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bentuk waktu di atas menunjukkan tentang urgensi dan keagungannya agar kita senantiasa mengoptimalkan setiap kesempatan untuk melakukan berbagai ketaatan dan tidak menyia-nyiakan. Karena orang yang melalui waktunya tanpa ada hak yang ditunaikan, kewajiban yang dilaksanakan atau ilmu yang didapatkan, sejatinya ia telah durhaka kepada harinya dan menyia-nyiakan umurnya. Ini perlu kita catat ini, Karena orang yang melalui waktunya tanpa ada hak yang ditunaikan, kewajiban yang dilaksanakan atau ilmu yang didapatkan, sejatinya ia telah durhaka kepada harinya dan menyia-nyiakan umurnya. Ini penjelasan ulama tentang orang yang menyia-nyiakan waktu. Kemudian Imam Al-Maraghi,
rahimakumullah menjelaskan bahwa ayat wal asri demi masa juga mengandung faedah bahwa waktu yang dilalui manusia berisi pelajaran-pelajaran, ya, penggantian malam dan siang, gelap dan terang, bahkan perubahan kondisi yang dialami manusia baik berupa bahagia atau sedih, sehat maupun sakit, manis maupun pahit, mudah maupun sulit, kaya maupun miskin, istirahat maupun lelah, senang maupun susah. Semua ini menjadi bukti bagi akal tentang adanya Sang Pencipta yang mengatur alam semesta ini. Ya. Karena seluruh yang berjalan di atas muka bumi ini terjadi berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tertawa dan menangis, mati dan hidup, semuanya merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Najm ayat 43 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis, dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Nah, ini di dalam surat An-Najm. Kemudian kita bacakan lagi tafsir yang lain di dalam buku tafsir, ya, At-Tafsir Al-Munir. Syekh Wabah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat wal asri bisa juga dimaknai dengan solat atau waktu asar sebagai bentuk pengagungan terhadap kemuliaan dan keutamaannya. Dan ini mengandung isyarat bahwa umur dunia yang tersisa ialah antara waktu asar dan maghrib. Maka hendaklah manusia menyibukkan diri dengan perdagangan yang tidak akan merugi, karena waktu semakin sempit dan waktu yang sudah berlalu mustahil untuk bisa dikembalikan. Maksudnya adalah gunakanlah sisa-sisa waktu kita yang ada ini, ya, dari umur kita yang ada ini betul-betul untuk menjadikan jual beli atau perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, antum semua sudah tahu di dalam surat apa itu yang ada jual beli hamba dengan Allah itu? Ada yang tahu? Jual belinya seorang hamba dengan Allah dalam surah As-Saff, ya. Nah, situlah jual belinya itu. Apa yang dijual belikan oleh Allah ke kita, ya. Kemudian dibeli dengan apa gitu. Nah, kita berjual beli berdagang dengan Allah. Ya, Allah membelinya dengan surga, dengan jannah. Nah, itu. Inilah salah satu bentuk jual beli. Maka oleh sebab itu, waktu-waktu yang kita punya ini betul-betul kita manfaatkan dalam rangka untuk beribadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sudah masuk waktu. Kemudian waktu yang kita gunakan sampai waktu azan aja atau ada dikasih lebih? Sampai azan aja ya. Ya, minta waktu sedikit. Itu tadi penjelasan tentang tadabbur surat Al-Asr, ya, dari ayat 1 sampai ayat 3 baru yang kita jelaskan berapa baru? Satu ayat saja baru tentang waktu itu. Ini saya ambil sedikit ya tentang tafsirnya, bahwa ayat itu berlanjut. Apa kelanjutan ayat itu? Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Dilanjutkan di dalam ayat itu tafsir dengan ayat ya. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, ya, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, ya, dan melakukan amal soleh, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, ya, sehat menasihati di atas al-haq, kebenaran, kemudian sehat menasihati di atas kesabaran. Kita lihat sedikit tentang penjelasan ulama, ya, ayat ini. Surat Al-Asr merupakan sebuah surat dalam Al-Quran yang banyak dihafal oleh kaum muslimin
karena pendek dan mudah dihafal. Namun sayangnya sangat sedikit di antara kaum muslimin yang dapat memahaminya. Padahal meskipun surat ini pendek, akan tetapi memiliki kandungan makna yang sangat dalam. Sampai-sampai Imam Syafi'i, ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, seandainya setiap manusia merenungkan surat ini, niscaya hal itu akan mencakup untuk mereka. Ya, sudah mencakup gitu kan, kalau betul-betul dipahami dan direnungi. Ya. Kemudian dikomentari lagi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau berkata, maksud perkataan Imam Syafi'i ini adalah surat ini telah cukup bagi manusia untuk mendorong mereka agar memegang teguh agama Allah dengan beriman, beramal soleh, berdakwah kepada Allah, dan bersabar atas semua itu. Beliau tidak bermaksud bahwa manusia cukup merenungkan surat ini tanpa mengamalkan seluruh syariat. Karena seseorang yang berakal apabila mendengar atau membaca surat ini, maka ia pasti akan berusaha untuk membebaskan dirinya dari kerugian dengan cara menghiasi diri dengan 4 kriteria yang tersebut dalam surat ini. Apa 4 kriteria tersebut itu? Yaitu beriman, beramal soleh, saling menasihati agar menegakkan kebenaran, yaitu berdakwah, dan saling menasihati agar bersabar di jalan dakwah tersebut. Ditambah dengan surat yang lain, ayat yang lain juga mengatakan apa bunyinya? Watawasau bil marhamah, yaitu saling sehat menasihati di atas kasih sayang. Jadi kalau kita mengingatkan, menasihati teman, jangan ada unsur-unsur yang lain kecuali karena rasa kasih sayang kita kepada dia. Kalau dia nanti terjerumus, kita takut dia adalah saudara kita, dia adalah saudara seiman kita, maka kita nasihati dia supaya sama-sama kita diselamatkan oleh Allah SWT di dunia, kemudian juga diselamatkan oleh Allah SWT di akhirat kelak nanti. Itulah gunanya nasihat, ya, bukan karena hal-hal yang lain. Hendaklah kita saling menasehati itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain-lain. Karena kita sayang sama saudara kita, kita nasihati dia supaya jangan sampai dia mungkin menyimpang atau tersesat dari ajaran yang lurus, dari agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus ini. Ya. Jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nampaknya waktu kita sudah masuk. Kalau ini dijelaskan secara tafsirnya juga panjang, secara tadabbur ayat-ayat pilihan Al-Quran ini juga panjang. Mungkin kita simpulkan saja pada intinya bahwa demi waktu, demi masa, demi zaman, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang mempunyai 4 kriteria tadi itu. Yang pertama adalah yang tidak merugi itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman maksudnya otomatis dia mempunyai ilmu tentang agama dan syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, itu panjang penjelasannya itu. Ya, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu orang yang melakukan amal soleh. Ya, melakukan amal soleh yang dimaksud itu adalah amal soleh yang sudah ditentukan, ditetapkan, ya, diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna wa huwa raddun. Barang siapa yang beramal, kata Rasulullah, kemudian amal itu tidak ada contohnya, tidak ada perintahnya, ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah mengatakan fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat daripada beramal soleh ini selalu mungkin sudah disampaikan oleh para ustadz yang ada di dalam kitab tauhid atau kitab akidah itu ada berapa di situ? Ya, ada 2 ya. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan ibadah. Yang kedua
ada tuntunannya atau ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi yang kedua tadi adalah beramal soleh. Maka lakukanlah amal soleh yang sesuai dengan petunjuk yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, saling menasihati di atas al-haq, di atas kebenaran. Nah itu. Kemudian saling menasihati di atas kesabaran, karena dakwah menyampaikan al-haq itu butuh waktu, butuh kesabaran. Kalau kita tidak bersabar, Masya Allah, sangat banyak sekali rintangan-rintangan yang kita dapati di dalam menjalankan dakwah. Ya, dulu kalau diberikan contoh-contohnya mulai dari Nabi Nuh itu luar biasa. Berdakwah 950 tahun. Lamanya berdakwahnya itu. Sementara yang mengikutinya berapa? 950 tahun berdakwah. Yang ikut dakwah beliau berapa orang? Ya, boleh dikatakan hitungan jari. 85 orang lah boleh dikatakan gitu. Nah, makanya juga di dalam dakwah ini nanti ada kajian-kajiannya, keberhasilan dakwah seorang dai itu apakah dipandang dengan banyak pengikutnya atau dakwahnya itu diterima oleh orang kemudian diamalkan, atau dengan ditinggalkan tempat dia berdakwah kemudian orang di tempat dia tinggalkan dakwah tadi menjadi berubah tempat tersebut kepada suatu kebaikan gitu. Jadi keberhasilan dakwah itu nanti ada juga penilaian-penilaian, bukan hanya dia sudah capek puluhan tahun berdakwah kok ada yang ikut dia dan segala macam gitu. Nilainya bukan di situ. Nah, sesungguhnya nilai dakwah ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, usaha kita adalah menyampaikan dakwah tersebut. Namun tentang orang yang mendapatkan hidayah atau tidak tentang dakwah kita itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita kewajibannya menyampaikan, Allah lah yang menjadikan seseorang itu mendapat hidayah atau tidak. Ud'uni astajib lakum. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Ya, itulah kewajiban kita. Maka kalau kita mau menjadi orang yang terbaik, ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, kalau kita mau menjadi manusia yang terbaik di muka bumi ini, maka yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah daripada kemungkaran, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu kesimpulan yang tadi ya. Ya, dari menyikapi urgensi waktu tadi, ya orang-orang yang beruntung di dalam menyikapi waktu tadi, orang yang beriman, beramal soleh, sehat menasihati di atas al-haq, kebenaran, yaitu berdakwah, menyampaikan al-haq itu, sehat menasihati di atas kesabaran, karena menjalankan dakwah al-haq itu butuh kesabaran gitu. Kalau tidak, kita akan mengalami onak dan duri, rintangan di dalam berdakwah tersebut. Kemudian di dalam tadabbur tadi, ya, yang perlu kita garis bawahi adalah 3 hal tadi, bahwa umur manusia dan ia adalah semua sarana untuk beramal soleh yang merupakan sebab keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian karena ia adalah yang menjadikan seorang hamba akan dihisap dan ditanya pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga adalah bahwa ia menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menegakkan hujah kepada hambanya nanti di yaumil akhir. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilapan itu dari hamba Allah yang dhaif. Astaghfirullahaladzim, kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon maaf kepada jamaah salat maghrib yang mendengarkan pada kesempatan ini atas kehilapan, kesalahan yang tidak kami sengaja. Karena itulah kekurangan dan kelemahan kami sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun kita selalu untuk beristighfar dan selalu minta maaf atas kekurangan dan kesalahan kita. Kemudian untuk kesempurnaan daripada majelis ini,
Saya tutup dengan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.